Masih bersama saya Yuasari di sini. Kita sedang ada di lokasi Jiung, Pasar Jiung Kemayoran bersama relawan nasional lawan COVID-19. Hari ini kita akan membagikan masker door to door kepada masyarakat yang mana rencananya perdana akan dibagikan oleh Bapak Muldoko dari KSP yang akan dilakukan di 200 kelurahan, insya Allah. Indonesia masker. Siapa dulu pernahnya langsung ya? Banyuwangi atau apa gitu ya? Iya bener kan? Sama. Siap. Keluarga yang apa ya? Iya. Apa ya? Udah bilang. Maaf Pak, depannya Pak. Kecil. Angkat tangan Pak. Ya, Oke. Harus dok, aman. Usianya 2 minggu. 2 minggu harus terus kita adakan latihan kita mandiri, sehingga hari-hari dia kerawat. Sehingga kita harapkan Jadi masyarakat keluar masuk pakai itu ya? enggak. Ini hanya caranya. Enggak, kita semprot seluruhnya ini. Aduh, bagus pakai masker ya. Bagusnya nggak pakai masker, pakai masker. Sehat ya, makan sahur. Berapa orang di sini? Diajari juga anak-anak ya. Bapak Ibu mohon social distancing. Bapak Ibu mohon social distancing. Kami akan tegas. Ya, selamat datang Kantor Staf Kepresidenan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Kami persilahkan untuk duduk. Ya, monggo. Dengan tagar Indonesia Fight Back dan dengan tagar Indonesia bisa selamat dari corona karena rakyat bersatu. Salah satu produk kami adalah Corona Buster, yaitu pengasapan khususnya untuk di daerah wilayah ya yang tidak bisa social distancing dan juga memberikan pelatihan disinfektan. Ya, khususnya sasaran kami adalah lokasi yang tidak bisa social distancing. Baik, selanjutnya adalah penyerahan simbolik 500.000 masker dari ICE Group kepada Koordinator Umum Gerakan Relawan Nasional Lawan COVID-19 Bapak Kris Budiharjo. Kami persilakan. Setelah kesuksesannya membasmi virus COVID-19 di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan Corona Buster, relawan nasional lawan COVID-19 kembali melakukan gempuran telak sebagai upaya perang total melawan COVID-19 dengan memberikan bantuan masker untuk seluruh warga Indonesia yang di-launching di Kebon Kosong, Kemayoran pada Kamis 22 Juli kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko mendukung total gerakan relawan nasional lawan COVID-19. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengapresiasi kerja cepat dari relawan nasional lawan COVID-19. Menurutnya, persoalan COVID ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Karenanya, dengan aksi nyata dari relawan nasional lawan COVID-19 ini, benar-benar langkah konkret dan progresif dari masyarakat dalam membantu pemerintah untuk membasmi pandemi COVID-19. Persoalan COVID ini persoalan bersama. Persoalan COVID tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu perlu kolaborasi dari semua pihak. Disinilah terjadi kolaborasi. Ada pengusaha yang ingin menyumbangkan masker, ada juga yang ingin menyumbangkan yang lain-lain. Ada yang menerima, diserahkan lagi kepada relawan yang bekerja untuk membantu. Ini sebuah kerjasama yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa ya, persoalan COVID adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan bersama. Tidak cukup oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Jokowi selalu mengatakan dua hal
untuk bisa menyelesaikan COVID secara efektif. Yang pertama adalah vaksin. Pemerintah telah bekerja keras untuk membereskan vaksin ini. Yang kedua, gerakan menggunakan masker, bagian dari 3M yang sekarang sama menjadi 5M. Masker ini penting. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu kita sedang bicara dengan siapa sekarang, mereka itu mengidap atau tidak, kena virus atau tidak, kita berada di lingkungan itu bersih atau tidak, kita tidak tahu. Bahkan di keluarga pun kita tidak tahu. Ya, ini pentingnya masker. Jadi sekarang klasternya pindah nih. Klasternya tadinya di komunitas-komunitas, sekarang pindah di keluarga. Untuk itu, gerakan dari pintu ke pintu menggunakan masker ini sungguh sangat-sangat mulia, sangat penting. Agar apa? Agar semua masyarakat yang di rumah-rumah itu menggunakan masker. Sekali lagi kita tidak tahu. Istri kita mungkin baru dari pasar, nggak merasa. Tahu-tahu pulang ke rumah, karena mungkin nggak pakai masker di luar, pulang ke rumah merasa lama, nggak merasa ada apa-apa. Akhirnya kasihan anak kita, suaminya, keluarga yang lain. Untuk itu sekali lagi, saya berharap ini gerakan dari pintu ke pintu untuk mengkampanyekan masker sungguh sangat penting. Untuk itu saya menghimbau, ya, menghimbau kepada semua pihak, jangan ragu-ragu memberikan bantuan. Bantuan masker, bantuan oksigen, bantuan apapun kepada siapapun. Karena saat ini sungguh dibutuhkan kerjasama yang semakin erat di antara kita. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh saling menyalahkan, kita tidak boleh apa itu mencari kelemahan orang lain. Jangan, itu tidak diperlukan. Yang kita perlukan adalah kerja, bukan diskusi, bukan berdebat, perlu. Mari kita kerja, mari kita kerja. Sudah itu kuncinya. Nah ini Ibu PKK, terima kasih. Ada semuanya mau jadi lawan untuk mendistribusikan masker. Terima kasih sekali lagi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan Bapak Muldoko, Bapak Presiden, kawan dari High Group, terima kasih atas bantuan yang diberikan. Saya kita akan salurkan kepada masyarakat kepada 200 lebih kelurahan yang pada penduduk di Indonesia. Dimulai dari RW 05 Ciung Kebon Kosong. Pak Muldoko dan teman-teman yang kami hormati, ada 700-an RW di Jakarta, 10% ada pada penduduk, sekitar 250-280 yang harus kita bantu karena tidak ada social distancing di wilayah itu. Karena satu rumah 6 kali 5 meter berisi 6 orang sampai 10 orang, Pak Muldoko. Sehingga dan mereka khususnya Kemayoran sangat banyak sekali, ada 5 kelurahan yang sangat padat penduduk. Maka oleh karena itu khusus PKK kita sudah kesini untuk mendapatkan masker dan diharapkan masyarakat tertib. Perang melawan hulu ini kita mulai dari masker, prokes dan desinfektan atau corona buster. Yang ini seperti contoh, Pak Muldoko, kita sudah tanggal 17 di 8 RT masih 4 RT lagi tunggu sponsor. Kalau es krim mau nambah sponsor boleh, jika 1 RW full. Pelatihannya adalah di samping kita ada corona buster di 1 RW, kita juga ada pelatihan sehingga ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga bisa membuat alat sendiri untuk menjaga
kemungkinan tertularnya virus. Ada pelatihan selama 3 hari, Pak. Dan alhamdulillah alat-alat sudah ada contoh-contohnya nanti bisa diperiksa produksi daripada masyarakat itu sendiri. Semua bahan-bahannya disiapkan oleh relawan, sehingga insya Allah di 200-an RW di Jakarta yang perlu intervensi dari pemerintah dapat dilaksanakan. Mengapa? Karena mereka adalah para satpam, mereka adalah SPG, mereka adalah penjaga malam, mereka adalah pintu gerbang di mal-mal, di toko-toko, rata-rata tinggal di padat penduduk seperti di Cibung ini. Coba Bapak kalau bayangkan kalau Bapak diperiksa pakai termometer yang memeriksa satpam dari wilayah yang tidak sesuai tersebut. Nah, inilah mengapa kami melakukan gerakan dari hulu melalui penyemprotan ini, pengasapan ini, kemudian ada tambahan masker. Nah, terima kasih AIS telah membantu di kalangan pembagian. Mudah-mudahan relawan nasional dan penyemprotan dan terus mencari bantuan, karena hari ini juga dari beberapa hari lalu kita ada dapur umum yang nanti insya Allah Pak Muldoko berkenan menembak ya. Hari ini kami bersama sapi, Pak. 1 ekor sapi kami bagi untuk yang menderita di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian masker kepada warga untuk beberapa kelurahan itu diserahkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kepada ibu-ibu PKK, perwakilan dari 6 kelurahan di Kemayoran. Masker yang didistribusikan ini diproduksi dan disumbangkan oleh CSR Ice Group, sebuah perusahaan es krim yang kini memproduksi massal masker untuk kesembuhan Indonesia agar lekas pulih dari pandemi COVID-19. Ice Group menyerahkan bantuan ini kepada relawan nasional lawan COVID-19 yang langsung didistribusikan secara perdana dan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko langsung kepada warga. Mohon untuk ke depan, Ibu Nur Rahmah, Ibu PKK dari Kelurahan Kapuk Muara, Ibu Salmawati dari Ibu PKK Kelurahan Kebonpala, Ibu Hamidah, Ibu PKK dari Kelurahan Cikini, Ibu Elis dari ibu-ibu PKK dari Kelurahan Harapan Mulia, Ibu Prisuyapini dari Ibu PKK Kebun Kosong, Ibu Ningrum dari Ibu PKK Kelurahan Hutan Ranjung. Ya. Satu-satu aja datang ke sini. Ya, satu-satu Satu-satu ya. Ya. Prokes. Ya, silakan Ibu jalan dulu. Ya, jalan dulu Ibu. Sebentar. Terima kasih. Boleh begini. Ya. Terus. Bapak lihat sini Pak, ya Pak, ya oke. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Silvana dan yang mewakili Ice Group Mr. Jason Liu selaku GM Corporate dari Ice Group yang datang pada siang hari ini, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Presiden dan juga Bapak Kris Budi Harjo selaku Ketua Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19 dan juga ibu-ibu penggerak PKK dan juga warga masyarakat Kebun Kacang Kemayoran Jakarta Pusat dan rekan-rekan media Kebun Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dan juga rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha agar kita semua diberkahi pada hari ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan Ice Group
adalah sebuah perusahaan es krim yang hadir di Indonesia pada tahun 2015. Kami mempunyai sebuah visi yaitu Recognize Day, menjadikan hidup lebih indah tentunya dengan produk kami es krim berkualitas, sehat dan trendy agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati es krim yang berkualitas. Dan pada masa pandemi COVID ini, kami selain produk es krim kami yang berkualitas, kami juga menyediakan pabrik kami untuk memproduksi masker. Jadi masker untuk masyarakat Indonesia agar terhindar dari penularan COVID-19 ini, kami produksi dengan sangat banyak dan tidak diperjualbelikan dan hanya untuk kepada masyarakat Indonesia agar cepat terhindar dan cepat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan sebelumnya masker APD dan juga es krim telah kami jalankan di awal tahun kepada 14 rumah sakit dengan bersama dan juga di 20 kota di Indonesia, dan juga 5 juta masker kepada 20 kota di Indonesia dan 15 juta masker lewat UMKM kami yang dibagikan kepada masyarakat sekitar. Dan kami sangat berterima kasih sekali, kami juga hari ini bisa diajak untuk bekerja sama kembali membagikan masker kepada masyarakat Indonesia lewat gerakan bersama dari pintu ke pintu wajib masker. Semoga masker-masker dari AIS ini bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia cepat sehat dan semuanya bisa terhindar dari COVID-19 ini. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersama dengan Ketua Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19, Kris Budiharjo, meninjau dapur umum di wilayah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Dapur Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19 ini memproduksi 300 sampai 500 porsi makan pagi, siang, dan malam yang akan mendistribusikan hasil masakannya kepada para penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit di lingkungan sekitar. Hai Superfan, masih bersama saya Ayu Ashari. Kita tadi sudah kampanye menyerahkan secara simbolik masker untuk door to door wajib masker bersama Kepala KSP dan Muldoko. Sekarang kita berada di dapur umum di sekitar Cempaka Putih. Kita lihat apa kegiatan mereka yuk. Oh iya Superfan, untuk kegiatan dapur umum ini tersedia di setiap sudut kota Jakarta, di setiap wilayah, yang mana diperuntukkan untuk pasien-pasien yang isoman, juga masyarakat yang terdampak COVID-19. Masakannya, ya. Tuh, Superfan, kita bisa lihat di sini. Ini pasti bekas dengan korban ya? Oh, baru Kak. Baru tadi. Masih segar. Sedap banget tuh. Jadi yang sakit di rumah, jangan ragu-ragu cari ke call center Relawan Nasional Lawan COVID-19 yang perlu makanan di daerah sekitarnya. Ya. Tuh biar nafsu makan, makanan sehat, cepat sembuh. Amin. Kambingnya dadak motong. Super Friends, jadi makanannya itu segar, langsung dimasak oleh volunteer nih yang super hebat. Punya menu masakan yang super enak. Amin. Ya, sedap deh pokoknya. Cepat sembuh ya. Itu mobil dari mana ya? Yang jemput. Jadi iya, jadi Cempaka Putih pasukan dapur umum yang lain. Sampingnya aja. Bingung saya tadi gimana sih ceritanya? Enggak, di koordinasi Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan nasional lawan COVID-19. Bagaimana teman-teman melakukan gerakan-gerakan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Gerakan ini perlu dilanjutkan, diteruskan, dan inilah bentuk bukti solidaritas, empati, dan gotong royong nggak akan pernah hilang dari bumi Indonesia.
dan kita akan terus bergandengan tangan menolong mereka yang membutuhkan, yang berkelebihan berbagi, yang kekurangan akan dibantu. Terima kasih Mas Kris sebagai ketuanya, teman-teman yang terus jangan lelah untuk berkarya untuk Indonesia dalam semangat kemanusiaan kita. Oke, Sun. Ini dapur umum kerjasama dengan warga dengan beberapa organ-organ relawan. Kita akan bergerak setiap hari dan berganti akan rolling. Nanti menunya juga menu Nusantara yang diiniin. Ada sayur asam, nanti yang dari Betawi Mama, terus ada rendang, ada sop, ada segala macam lah. Makanan dari Sumbawa juga nanti akan dimasak. Nah ini kita berbagi nanti soalnya. Nanti mulai biasanya habis asar baru akan dibagi. Distribusinya kemana aja, Mas? Ke yang isoman, kita prioritas yang melakukan isoman terus mandiri. Di wilayah sini kan banyak, ada sekitar di RT RW ini aja sekitar 50-an. Jadi total semua itu ada 177. Kemampuan dapur umum ini berapa Kita banyak? sebetulnya bisa sampai 5.000 kotak. Sekali masak bisa 50 kilo. Tapi kita lihat dulu, kita kan dari yang kecil. Kita tidak mau misalnya sesumbar, tapi lihat apa adanya dulu lah. Kiri, kanan, depan, belakang dari posko dapur umum kita itu yang kita prioritaskan dulu. Nah itu Ibu PKK, Karang Taruna nanti akan terlibat, mereka akan datang juga. Hai, saya Jeng Sami, Humas Relawan Nasional Lawan COVID-19. Sekarang saya berada di posko dapur umum. Indahnya berbagi untuk sesama. Halo, kita sekarang lagi di Cempaka Putih, lagi di dapur umum posko dapur umum DKI Jakarta untuk masyarakat-masyarakat yang terkena dampak COVID-19, terutama buat masyarakat yang isoman. Kita setiap harinya banyak masak untuk masyarakat sini. Lihat ya, sahabatnya. Ini setiap harinya kita masak banyak banget. Bisa tuh. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo. Dan ini salah satu titik posko yang kita buat. Posko Relawan Nasional COVID-19 LSC 19. Dan ini masakannya, tuh ini ada soto daging kambing. Sop kambing ya dia. Jadi setiap hari bikinnya berapa porsi, Bu? 250, insya Allah hampir 200. Oh, hampir 150 sampai 200 per harinya untuk masyarakat sekitar. Sehat-sehat ya Bu ya, sehat-sehat, jangan lupa maskernya selalu dipakai. Dari Jakarta, Diki dan Aka, Relawan Nasional Lawan COVID-19, mewartakan. Apa nih, Bu?